Bagi sebagian orang mungkin Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang sangat terkenal ini biasa-biasa saja ya. Tapi bagi saya pribadi ini pesannya sangat luar biasa. Mazmur 23 ini terkenal sebagai Mazmur Daud yang menyatakan pengakuannya bahwa Tuhan atau Yahweh itu adalah gembalanya. Dan digambarkan di sana hal-hal apa yang dia alami sebagai perbuatan Tuhan itu yang adalah gembalanya. Satu statement dari mulai dengan ayat 1 adalah Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pernyataannya adalah jika Tuhan atau sejak Tuhan, karena Tuhan adalah gembalanya, maka tidak pernah dia alami kekurangan. Bukti-bukti bagaimana pemenuhan itu dikerjakan oleh Tuhan ialah bagaimana dia mengalami pemenuhan ketika Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Bagaimana Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwanya. Bagaimana Tuhan menuntun dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Tentu dalam pengalaman Raja Daud, bagaimana lika-liku perjalanannya yang kadang-kadang turun naik ke kiri ke kanan, tetapi selalu diluruskan oleh Tuhan. Kita tahu misalnya sejak dia diangkat atau diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, menggantikan Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan, masih butuh 14-17 tahun bagi dia untuk menghadapi banyak rintangan sebelum pada akhirnya posisi atau jabatan raja itu dia pikul atau dia laksanakan. Sehingga dia mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian dikatakan juga bahwa yang menarik lagi, bahwa dia pernah mengalami perjalanan di lembah kekelaman. Sebagai gembala tentu dia menggembalakan dombanya kadang di antara bukit-bukit ya. Jadi kalau ada dua gunung atau dua bukit, ya kadang di antara dua bukit itu ada lembah. Kalau pada sore hari matahari sudah dihalangi oleh sebelah bukit yang lain, itu menjadi gelap. Walaupun ada air di sana, tapi suasana sudah menjadi gelap. Dan kemudian dalam suasana gelap itu banyak binatang buas yang bisa segera datang untuk menerkam domba-domba yang digembalakan oleh Daud. Tapi dia akui bahwa sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah meneguhkan aku. Sepertinya Daud mengalami persis bagaimana dua alat pengembalaan ini, yaitu gada dan tongkat, dia bisa memakai itu di dalam menghadapi mara bahaya di lembah yang gelap di antara dua lereng gunung. Itu sangat berbahaya seringkali di dalam tugas penggembalaan. Tapi dia mengalami itu, dia menikmati situasi itu. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan bisa jadi Daud juga merefleksikan pengalamannya dikejar-kejar oleh Raja Saul. 2 kali dia punya kesempatan sebenarnya untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia selalu menyatakan belas kasihan pada Raja Saul karena dia selalu mengakui Raja Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan juga bagaimana dia alami Tuhan menyediakan hidangan baginya. Dalam perjalanannya dikejar-kejar, bagaimana Tuhan mengirim Abigail misalnya, diceritakan dalam kitab 1 Samuel. Abigail datang membawa makanan kepada Daud dan orang-orangnya. Mungkin ini satu contoh bagaimana Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan-lawannya, sementara dia dikepung oleh Saul dan tentara-tentaranya. Tapi Tuhan memelihara. Ini satu contoh pemeliharaan Tuhan, dan tentu ada banyak lain pemeliharaan Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Itu bagi Raja Daud.
Dan kemudian yang menarik lagi adalah Tuhan menyediakan pengurapan bagi dia. Kepalanya dikatakan diurapi, lalu kemudian pialanya penuh melimpah. Itu gambaran sukacita yang dialami di tengah-tengah perjalanan seringkali lembah kekelaman itu. Dan yang menarik bagian terakhir adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan mengikutinya dalam perjalanan seumur hidupnya. Kalau kita lihat perjalanan Daud, memang sejak muda, kemudian diangkat, dia diurapi menjadi raja, terpaksa meninggalkan tugas sebagai gembala, lalu kemudian dia menjadi penghibur di istana Raja Saul, tapi kemudian Saul menjadi tahu bahwa orang ini, pemuda ini sudah diangkat oleh Tuhan, diurapi, lalu kemudian Saul mengusir dia, lalu kemudian berniat untuk membunuh dia, tapi Raja Daud berhasil lolos. Lalu sejak itu dia dikejar-kejar. Tapi Daud mengalami bahwa kebaikan kasih setia Tuhan mengikutinya dalam perjalanannya sampai ketika dia masa tua pun, dia meninggal usia 70 tahun, tapi dia bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan. Dan dikatakan di sana satu kerinduan yang sangat dalam adalah dia akan tinggal di rumah Tuhan. Tentu ada satu cerita di dalam kitab sejarah Israel. Di dalam 2 Samuel dikatakan bagaimana Raja Daud ingin membangun rumah Tuhan sebagai hormatnya kepada Tuhan, supaya orang datang beribadah dari berbagai tempat. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang membangun rumah Tuhan itu adalah putranya Salomo, dan itu kemudian dilaksanakan. Tapi ini menggambarkan bagaimana rindunya Raja Daud pun tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita lihat ini dalam perjanjian baru, berarti rumah Tuhan itu adalah dikatakan oleh Tuhan Yesus, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga ketika ada orang menjadikan Yesus gembalanya, karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Dan Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dombanya mengenal dia." Lalu gembala yang baik ini yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 92, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Sehingga orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan kemudian menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus juga rindu dan memiliki keyakinan bahwa suatu hari dia akan juga berada di rumah Bapanya yang di surga. Dan itulah gambaran di sini juga rumah Tuhan forever, ya. Dalam perjanjian baru Injil Yohanes dikatakan kehidupan sampai selama-lamanya, kehidupan yang kekal yang tidak berakhir, dan itulah di rumah Bapa. Nah, kembali ke masalah yang dikatakan dalam ayat 4. Satu keyakinan yang sangat hebat dan pengalaman yang sangat luar biasa dialami. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Tidak takut bahaya karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga bisa mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang bagaikan kita berada di lembah kekelaman. Tapi mungkin ketika kita berseru kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita pada Tuhan, tapi kita sambil mengerjakan pekerjaan kita, di sana kita lihat tangan Tuhan menghadirkan pertolongan. Lalu kemudian kita lepas dari lembah kekelaman itu. Kalau ditanya pribadi saya pernah mengalami lembah kekelaman ini. Lembah kekelaman pertama adalah ketika pada tahun 1982, waktu itu saya mau terbang dari Jakarta Halim Perdana Kusuma, pada waktu itu lapangan terbang, kemudian ke Changi, lalu dari Changi kemudian ke Madras. Dari Halim Perdana Kusuma harus naik Garuda Indonesia, dari Changi naik Singapore Airlines sampai ke Madras, yang harus tiba di Madras ya mungkin 11 malam. Dan kemudian pesawat dari Halim Perdana Kusuma rusak, sehingga harusnya berangkat jam 4 sore, tapi kemudian akhirnya bisa berangkat itu jam 6 karena ada kerusakan, sehingga sampailah di Bandara Changi itu sudah malam, ya, sudah. Kalau itu 1 jam 10 menit, itu berarti kurang lebih ya jam 19.10. Dan kemudian keluar dari imigrasi dan kemudian ke counter lagi itu 1 jam.
Jadi berarti kalau saya hitung-hitung pada waktu itu kurang lebih jam 8:30 saya kemudian pergi ke counter, dan dikatakan oleh counter tempat duduk saya sudah diambil orang lain, dan karena pesawat itu berangkat jam 9 malam. Jadi saya kehilangan kesempatan untuk terbang, dan saya komplain kepada pihak Garuda pada waktu itu. Lalu mereka mengatakan, kami tidak tahu ini Pak, bukan tanggung jawab kami, tapi malam ini kami boleh membawa Bapak ke sebuah hotel berbintang 4. Bapak menginap saja di sana, lalu soal besok kami tidak tahu. Sebagai pemuda yang polos, yang baru pertama kali ke luar negeri dengan penuh semangat, ya, atau mengikuti panggilan Tuhan, ya sudah diikuti saja. Sampai di hotel pada waktu itu saya ingat, setelah mandi lalu saya ingin berbaring, tapi seginian rupa Tuhan menggerakkan saya membaca Mazmur 23. Pelan-pelan saya baca 6 ayat itu terus menerus, sampai saya terpesona dengan ayat 3, ayat 4. Bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu telah menyembuhkan aku. Sampai saya tertidur. Singkat cerita, saya bangun pagi lagi, lalu kemudian setelah saat teduh lalu pergi ke bawah untuk sarapan pagi. Tapi dalam perjalanan ke bawah di lift itu saya teringat tentang kartu nama, kumpulan kartu nama. Di situ saya mencatat nama seorang profesor di Singapore National University. Dia profesor sosiologi, orang Inggris yang menikah dengan orang Singapura, dan beliaulah namanya Dr. Jan Clemmer. Dr. Clemmer ini beberapa kali datang ke Bandung pada waktu saya masih studi di tingkat magister divinitas. Lalu saya telepon dia, lalu singkat cerita dia suruh saya segera datang ke rumahnya, dan kemudian saya datang dan saya akhirnya sarapan di rumahnya. Lalu setelah itu dia bersama dengan istrinya minta izin mau pergi shopping dulu, karena mereka baru 2 hari tiba dari libur, cuti libur, baru 2 hari tiba-tiba saya sampai di rumah mereka. Lalu saya disuruh nunggu di rumah, di ruang perpustakaan, boleh baca-baca buku. Saya ingat waktu itu saya tertidur, saya baca-baca juga. Lalu kemudian kira-kira jam 2 mereka datang, dan kemudian mereka katakan segera saya berkemas, karena saya harus berangkat malam hari itu dengan pesawat dari Singapura, dari Changi menuju Colombo dengan Air Lanka, dan besok harinya dari Colombo kemudian ke Madras. Dan yang menarik, dia sodorkan tiket itu, lalu kemudian saya malah mengatakan, saya nggak punya uang untuk membayar ini. Dia katakan, kamu tidak perlu membayarnya. Tuhan sudah menggerakkan kami untuk memenuhi semua ini, karena kamu akan belajar teologi, magister teologi di South Asia Institute of Advanced Christian Studies, dan pergilah ke sana. Dan kemudian singkat cerita, saya diantar sore itu, saya menginap di Colombo, lalu pagi harinya bertolak dari Colombo ke Madras. Di Madras tidak ada yang menjemput, saya hanya berdoa pada Tuhan saya mau menuju kemana. Dari bandara itu saya keluar dari imigrasi, kemudian seperti diarahkan oleh Tuhan, lebih dia informasi, dari informasi saya memberitahu kebutuhan saya, orang informasi menuntun saya ke bus airport, dan supir busnya diberitahu supaya saya turun di tempat tertentu, diambil bajai, dan kemudian supir bus itu berhenti, lalu memberhentikan supir bajai di tempat ujung yang disebutkan itu, lalu kemudian supir bajai itu membawa saya ke tempat. Dan kemudian pihak kampus sangat kaget melihat saya tiba, dan saya menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, kemudian saya menuntaskan studi saya dan selesai pada tahun 1984 dengan magister teologi. Program itu mulai 1982. Dan saya ingat pada waktu itu kejadian itu kurang sekitar bulan Maret pada tahun 1982. Ya, dan sampai sekarang kalau saya punya masalah-masalah seperti masuki lembah kekelaman, saya selalu mengimani apa yang dikatakan oleh Daud di sini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan ini selalu menjadi hafalan saya. 6 ayat ini hafalan saya, menguatkan saya sedemikian rupa. Apalagi Gembala Agung itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sedemikian rupa Roh Kudus menguatkan iman saya dengan kata-kata ini. Sehingga dalam banyak hal, situasi-situasi sulit, sepertinya selalu ada saja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi saya sangat diberkati memberitahu kekuatan pesan dari Mazmur 23 ini untuk diri saya, dan baik berharap pada Bapak Ibu sekalian saudara yang membaca Mazmur 23. Tuhan Yesus memberkati.